Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di Ulas Buku. Kalau misalnya kemarin kalian lihat aku mengulas buku yang aku baca dari buku fisik, yaitu buku kertas, kali ini aku akan mengulas buku yang aku baca lewat Gramedia Digital. It means itu adalah sebuah e-book yang legal dan itu dikelola oleh Gramedianya langsung. Dan buku ini adalah buku kedua yang aku baca setelah judul pertamanya adalah Secangkir Kopi dan Pecahan Langit. Ini sebenarnya aku salah sih, harusnya aku tuh baca yang kedua dulu, yaitu Satu Ruang gitu, tapi aku malah skip yang ketiga karena aku pikir ini adalah lanjutannya yang Secangkir Kopi dan Pecahan Langit itu. Tapi ternyata aku salah, makanya ada missing plot yang aku kayaknya perlu jahit lagi deh, aku perlu cari tahu lagi deh. Dan bukunya apa? Ini dia, Dua Jejak, karyanya Akesa Aninda. Judul Dua Jejak ini refers kepada dua pasangan yang sama-sama itu terbayang masa lalu. Di sini ada ceritanya tentang Satria. Kalau kalian kayak familiar dengan nama Satria di novel yang pertama, yaitu yang Secangkir Kopi itu, di sini dia ada lagi jadi peran utama. Nah, di sini dia itu bercerita tentang sebenarnya dia itu punya masa lalu dengan perempuan yang bernama Kinan. Tapi karena di ghosting dan diberi silent treatment, akhirnya dia tuh memutuskan oke, aku mau move on. Dan untuk bisa move on ini dia berusaha untuk mencari bantuan dari seorang perempuan. Dan perempuan ini juga sebenarnya juga susah move on dari mantannya. Mantannya itu menurut dia itu kayak nggak serak aja lah caranya dia itu jadikan dia sebagai perempuan kok kayak dimilikin seenaknya aja sih gitu, dan nggak diperlakukan dengan baik. Akhirnya mereka putus dan si perempuan ini bernama Sabrina. Sabrina ini ngerasa nggak serak sama mantan yang namanya Abi. Satria juga sebagai korban ghosting oleh mantan yang bernama Kinan. Akhirnya mereka memutuskan karena mereka sama-sama nyaman dan saat itu ngerasa terkoneksi lah ya komunikasinya gitu. Kenapa mereka itu tidak mencoba untuk menjalin hubungan baru? Nah, di sini misi mereka berdua sebenarnya adalah untuk menyembuhkan luka masing-masing dengan menghadirkan sosok baru satu sama lain gitu, dengan harapan mereka itu merasa lengkap gitu. Tapi seiring perjalanan ternyata disitulah mereka merasa kurang gitu. Mereka merasa kayaknya ada yang perlu dibenahi, sampai akhirnya di ending kalian baca sendiri apa yang akhirnya mereka putuskan dalam hubungan mereka antara Satria dan Sabrina itu. Dan di buku Dua Jejak ini, kalau misalnya kalian lihat di toko buku, itu fisiknya aja tebal banget karena emang berisi 400 halaman lebih sebagaimana buku-buku sebelumnya. Dan yang menyenangkannya dan kenapa akhirnya alasan aku membaca tulisan karyanya Akesa Aninda lagi, karena emang ngangenin. Dia berhasil banget membangun feel antar tokoh. Jadi kayak rasanya tuh mereka tuh nyata gitu. Mereka diceritakan ada orang aslinya. Jadi aku ngerasa kayak antara Satria ada orang aslinya, Sabrina juga, belum Kinan, terus misalnya dulu ada Ataya, Gilman, belum Radi dan teman-temannya. Itu sebenarnya kayak aku hadir bersama mereka gitu. Itu yang bikin penasaran. Dan karena ini bacanya digital, waktu itu sih aku bacanya ketika aku lagi perjalanan ke kantor naik kereta. Itu tuh rasanya ringan dan menyenangkan gitu. Jadi perjalanan selama di kereta tuh kayak ditemani dengan karakter-karakter ini. Ini sih yang menyenangkan banget, sampai akhirnya aku pengen banget berguru sama Mbak Akesa gimana caranya bisa membangun feel antar tokoh, emosinya, dan konsisten menciptakan karakter dalam sequel gitu. Ini bisa dibilang ini sequel dan lanjutan mungkin ya. Dibilang spin-off juga mungkin lebih banyak lanjutannya. Jadi misalnya kalian baca kayak aku dari Secangkir Kopi lalu loncat ke Dua Jejak, itu akan ada missing plot yang bikin aku bertanya-tanya, itu diceritain di mana ya gitu. Karena sejujurnya aku lupa Kinan ini ketemu di mana, Sabrina ini ketemu di mana. Tapi meskipun gitu tuh kayak oke, ntar aku cari tahu di novel sebelumnya. Meskipun aku kayak tergugah untuk membaca novel sebelumnya untuk cari tahu informasi-informasi tentang karakter ini, menyenangkannya adalah aku bisa relate dengan ceritanya. Jadi kayak oke, kita menikmati dulu ceritanya, kita terlibat dulu dalam ceritanya, baru deh kita baca novel yang kedua yang judulnya Satu Ruang itu.
Selain tulisan ini bisa menguraikan emosi antar tokoh, yang menyenangkannya lagi adalah mereka bisa diselesaikan konfliknya secara baik. Jadi nggak yang ujuk-ujuk, seolah-olah kayak yang penting selesai gitu. Tapi ini diceritakan, diuraikan secara baik. Gimana mereka itu akhirnya bertemu konflik, apa yang dirasakan, terus mengutarakan apa yang dirasakan satu sama lain, bisa membuat pembaca tuh mengerti kalau perasaan ini tuh ada gitu. Kayak mewakili mungkin hati-hati pembaca yang sebenarnya ngerasain hal yang sama dengan tokoh-tokoh yang ada di sini gitu. Misalnya kayak Sabrina itu melihat gelagat Satria ketika bertemu Kinan. Apa yang dirasakan Sabrina mungkin juga diwakili oleh perempuan-perempuan lain. Terus juga apa yang dirasakan oleh Kinan ketika dia selama ini gloomy gitu. Nah, dan yang dirasakan Kinan bisa jadi mewakili orang-orang yang seperti Kinan gitu. Jadi menurut aku sih ini menyenangkan banget ya membacanya. Kayak ya udah kita relate banget dengan kehidupan sehari-hari dan dekat dengan kehidupan kita gitu. Dan aku tuh lebih senang banget kalau misalnya baca buku yang ceritanya karakter antagonisnya itu nggak yang jahat berlebihan gitu. Bisa masuk pada akal pembaca kenapa dia bisa jahat atau kenapa dia bisa merasakan itu, kenapa reaksinya itu bisa kayak gitu. Jadi di sini tokoh antagonisnya itu bukan antagonis yang murahan gitulah, bukan kayak ya dia jahat kayak saudara tirinya Cinderella, tapi di sini tokoh antagonisnya itu bisa dipahami kenapa dia melakukan hal itu. Dan yang menyenangkannya lagi tuh, ini pendapat subjektif aku ya. Aku tuh melting banget sama Satria gitu. Kalau misalnya di secangkir kopi, aku pernah melting sama Satria meskipun ujungnya belok ke Gilman. Kali ini juga aku sempet melting lagi sama Satria gitu. Karena mungkin aku kurang relate ya sama Abi. Jadi Satria ini udahlah itu perfect banget lah ya gitu. Dengan cara dia memperlakukan Sabrina, terus apa yang dirasakannya untuk Kinan, itu tuh meskipun nyebelin karena dia nggak move on, terus dia kayak nggak ngerti sama perasaannya sendiri, tapi Satria lumayan bikin melting ya. Nah, kan aku sendiri kayak menikmati banget dengan karakternya Satria. Dan karena novel Dua Jejak ini ngebekas banget buat aku, otomatis aku akan nyari novel yang satu ruang, yang mana novel keduanya untuk mengurai benang-benang yang sebenarnya aku tuh bingung waktu baca Dua Jejak ini, kayak pertemuannya Satria dan Kinan, Sabrina ini ketemu di mana sebelumnya, karena di novel ini awalnya Satria dan Sabrina tuh udah tahu-tahu deket aja gitu. Dan saat ini aku udah baca beberapa bab di satu ruang. Nanti tunggu ya reviewnya, insya Allah di minggu depan kalau nggak ada halangan. Sekian dari aku, terima kasih banget buat teman-teman yang nonton video ini. Kalau kalian penasaran dengan bukunya, silahkan cari di Gramedia Digital kayak aku. Jadi kalian bisa langganan selama sebulan atau misalnya setahun untuk bisa baca buku-buku yang terbitannya Gramedia dan teman-temannya. Misalnya kalian ternyata bukan fans baca-baca buku digital dan lebih suka baca buku fisik, itu kalian cari aja di toko buku terdekat. Dan kalau misalnya sulit atau misalnya belum mau ke toko buku, silakan beli di e-commerce. Nanti carilah buku yang original, jangan sampai kalian beli buku bajakan ya. Buat kalian yang udah baca buku ini, yuk kita diskusi di kolom komentar. Kira-kira kalian tuh paling suka di Satria series ini, kalian paling suka nih karakter siapa, dan kalian tuh berandai-andai kalian tuh ada di posisi siapa gitu. Misalnya kalian cewek, terus kalian berandai-andai kayaknya aku lebih cocok jadi Kinan deh, atau justru ngerasa aku kayaknya lebih cocok jadi Sabrina yang karakternya itu lebih ceria, lebih hidup, atau Ataya yang gak neko-neko, fleksibel dan easy going lah gitu. Jadi kalian lebih cocok yang mana gitu, kita diskusi yuk di kolom komentar. Sekian dari aku, terima kasih banyak udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.